Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema Ikatan Batin yang membuat dia tak bisa melupakanmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Kalau yang terlihat ya, memang di sini energinya sangat intens ya. Dia begitu merindukan kamu. Dia masih mengingat ya tentang kebersamaan kalian berdua. Banyak sekali kenangan yang memang sangat melekat ya, yang dia rasakan, yang membuat dia merasa bahagia, membuat dia merasakan kenyamanan setiap kali dia berada di dekat kamu. Makanya kalau pada saat ini sedang ada perpisahan, ya sedang ada jarak di antara kamu dan dia begitu merindukan kamu. Dia mencoba untuk mengingat kembali segala kenangan-kenangan indah yang telah kalian ciptakan bersama. Ya. Dia tahu bahwa selama ini begitu banyak hambatan, tantangan, dan juga rintangan yang membuat kalian kesulitan ya dalam mempertahankan hubungan ini. Tapi sampai saat ini dia tidak mau menyerah. Ya, dia tidak mau melepaskan kamu begitu saja. Dia ingin bisa membangun kembali hubungan ini. Dia ingin bisa menciptakan hubungan yang lebih romantis, lebih hangat, lebih pengertian, dan juga penuh cinta. Karena kalau tidak bersama dengan kamu, ya dia bingung harus bersama dengan siapa lagi. Karena nggak ada orang-orang yang di luar sana yang mampu membuat dia senyaman ini. Seperti yang dia rasakan sama kamu. Kemudian, saya juga melihat di sini ada energi keseriusan ya. Jadi kalau dia sebelumnya nggak serius sama kamu, masih main-main, ya masih labil, masih belum bisa memberikan kejelasan ya dan juga kepastian tentang bagaimana kelanjutan hubungan ini ke depannya, tapi sekarang dia ingin bisa memberikan kejelasan dan kepastian tersebut. Ya, agar kamu juga merasa yakin gitu ya sama dia. Agar kamu mau untuk membuka hati kamu lagi untuk dia. Ya. Karena begitu banyak rasa kangen, rasa rindu yang dia miliki pada saat ini. Namun karena adanya keterbatasan ya, keterbatasan komunikasi, keterbatasan jarak, atau apapun yang menghalangi kalian pada saat ini, dia hanya ya melihat ya foto-foto kamu, kemudian juga bernostalgia. Ya. Ingin sekali dia mengulang semua yang telah terjadi. Ingin sekali dia mendapatkan kesempatan untuk awal yang baru bersama dengan kamu. Dia gak mau terus-menerus pura-pura ya, seperti orang yang memakai topeng, menyembunyikan ya perasaan dia, pikiran dia, niat dan tujuan dia yang sebenarnya. Dia juga capek ya harus berpura-pura seperti ini. Karena kenyataannya dari dalam hatinya, dia merasakan perasaan yang semakin besar, semakin mendalam sama kamu, bahkan di saat kalian tidak ada pertemuan sama sekali. Ya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dia lakukan sama kamu sehingga kalian berpisah. Mungkin ada konflik, perdebatan, ya, ada yang ghosting kamu, ada yang gak serius sama kamu sebelumnya, kurang bisa menghargai usaha dan pengorbanan kamu selama ini. Karena beberapa di antara kamu juga ada yang saya lihat berhubungan dengan seseorang yang manipulatif gitu, kurang bisa jujur, ya, kurang bisa terbuka, terlalu misterius. Ya, ada juga yang berhubungan dengan seseorang egois, orang yang keras kepala, gengsinya tinggi. Dia ingin dikejar terus gitu ya, ingin diberikan pengorbanan dan usaha dari kamu, tapi dia nggak mau melakukan hal yang sama
atau usaha dan pengorbanannya itu nggak seimbang dengan apa yang telah kamu lakukan sebelumnya kepada dia. Makanya di sini saya melihat ada energi sakit hati, ya mungkin ini energi kamu, energi yang kamu rasakan. Kamu sakit hati sama dia karena kamu nggak merasa dicintai lagi. Kamu melihat sikapnya berubah menjadi lebih cuek, lebih berjarak, tidak lagi hangat seperti dulu, tidak lagi romantis seperti di awal-awal hubungan. Ya, tentunya hal ini juga membuat kamu penasaran gitu ya sama dia, sama tujuan dia sebenarnya apa. Apakah dia memang serius sama kamu, sama hubungan ini, atau dia hanya mempermainkan kamu aja sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke, di sini memang kencang banget ya energi kangen, energi rindu, energi kehilangan ya. Seperti ada penyesalan yang besar gitu yang dia tekan ya di dalam hatinya. Dia nggak tahu harus berbuat apa gitu ya, melakukan apa, mulai dari mana. Karena gengsinya masih ada di sini, ya, gengsinya masih tinggi. Jadi dia perlu menurunkan gengsinya terlebih dahulu sebelum dia datang gitu ya sama kamu lagi, memulai komunikasi lagi dengan kamu. Karena banyak yang saat ini masih diem-dieman, saling gengsi, saling sendiri ya, tidak menunjukkan ataupun mengekspresikan perasaan cinta yang sebenarnya. Makanya ya di sini dia perlu ya untuk menurunkan gengsi tersebut kalau memang dia benar-benar serius sama kamu. Dia memiliki tujuan bahwa nantinya kalian akan bersama lagi, bersatu lagi dalam komitmen yang lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya hanya temenan ya, dia ingin pacaran sama kamu. Kalau sebelumnya pacaran, di sini dia ingin tunangan ya, bahkan sampai ke pernikahan bersama dengan kamu. Ya, banyak hal yang dia sesali di sini. Baik mungkin dari kesalahan-kesalahannya ya, dari sikapnya yang begitu tidak pengertian sama kamu. Dia ingin memperbaiki semuanya. Ya, karena dia nggak mau kehilangan kamu. Dia nggak mau berpisah lagi sama kamu setelah nantinya kalian bersatu. Kalau sebelumnya dia ghosting kamu ataupun tidak ada kabar ya, lari gitu dari kamu, di sini dia ingin kembali. Jika sebelumnya dia pergi ya, itu hanya sementara karena di sini dia ingin kembali lagi sama kamu. Ingin menjelaskan semuanya, ingin bisa meluruskan segala permasalahan, segala ketidakjelasan yang dia lakukan ya terhadap hubungan ini. Saat ini saya melihat ada energi cemburu juga ya. Mungkin dia cemburu sama kamu karena ya kamu terlihat baik-baik aja gitu ya, kamu terlihat bisa bangkit ya dari kesedihan kamu. Kamu mungkin memfokuskan pada sesuatu, pada hal lain, mungkin tentang pekerjaan, keuangan, ya, pembelajaran ya di dalam kehidupan, dan meningkatkan value kamu, kualitas diri kamu. Makanya di sini dia semakin kangen gitu, dia semakin tergila-gila sama kamu. Dia berharap kamu masih memendam perasaan yang sama agar hubungan ini bisa berhasil, agar hubungan ini bisa kembali dekat, kembali hangat ya, kembali mesra. Dia ingin sekali menunjukkan betapa kangennya selama kalian berpisah. Dia ingin memeluk kamu dengan erat, menggenggam tangan kamu, ya, menunjukkan segala kasih sayang yang memang dia sembunyikan ya selama ini. Mungkin sebelum-sebelumnya dia memang punya trauma gitu ya terhadap masa lalu, sehingga terbawa-bawa sampai ke hubungan ini bersama dengan kamu. Tapi dia tahu hanya kamu yang bisa menyembuhkan hatinya. Kamu ibaratkan obat gitu ya yang bisa menyembuhkan segala trauma yang dia miliki bersama dengan orang-orang masa lalunya.
ya mungkin mantan-mantannya. Hanya bersama kamu ya, di sini dia merasakan kebahagiaan yang sejati. Ya. Inner child-nya bisa sembuh ya dari segala luka masa lalu. Luka batin yang memang dia miliki ya sejak lama. Jadi nggak mudah gitu bagi dia untuk melupakan kamu ataupun move on dari kamu. Apalagi di sini dia memiliki ikatan ya. Dia merasakan ada ikatan batin yang begitu kuat di antara kalian berdua. Mungkin soulmate ya, twin flame, spiritual connection. Ya. Dia sangat merasakan kehilangan pada saat ini. Tapi dia menyadari juga mungkin ini adalah karma yang harus dia tanggung untuk segala perbuatan ya, dan juga sikap yang memang telah dia berikan kepada kamu sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya, kita lihat situasi cinta yang mungkin terjadi di antara kamu dan juga dia. Oke, kita baca di sini. Untuk kartu pertama ada negative thinking. Seperti yang kita lihat sebelumnya ya, bahwa ada hal-hal yang tidak jelas ya, yang membuat pikiran menjadi negatif. Ya, kalau misalkan dia pernah begitu tertutup sama kamu ya, mungkin kamu juga bisa curiga ya sama dia. Kamu merasa bahwa dia menutupi sesuatu, apapun itu. Mungkin tentang orang ketiga, mungkin tentang hal-hal lain ya di dalam kehidupan dia, sehingga kamu merasa kayak nggak dianggap gitu sebagai pasangan. Kamu ingin dia bisa lebih terbuka ya, kamu ingin dia bisa lebih menunjukkan cinta, kasih sayang ya, kepedulian, bahkan juga tentang permasalahan-permasalahannya. Karena kamu begitu tulus dalam mencintai dia, kamu ingin membantu dia, asalkan dia terbuka ya, bukanlah menunjukkan sikap yang diam ya ataupun menghindar. Karena di sini ada diam dan menghindar. Ada beberapa di antara kamu yang sampai di ghosting ya, tidak diberikan kabar, tidak diberikan kepastian. Makanya kamu juga jadi galau gitu, kamu jadi sedih. Padahal kamu sayang banget sama dia, kamu cinta banget sama dia. Kamu selalu berusaha untuk bisa mempertahankan hubungan ini. Tapi mungkin karena ada ketidakseimbangan ya yang terjadi, ya sehingga membuat hubungan ini berpisah. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini ada inner child. Ada inner child yang terluka ya. Ada trauma masa lalu. Jika ini adalah energi dia, ya, maka saya melihat di sini dia menyadari bahwa hanya kamu yang bisa membuat dia merasa utuh, membuat dia merasa sempurna, membuat dia merasa lengkap hidupnya. Karena di saat dia mencoba untuk move on dari kamu, mencoba untuk melupakan kamu, kemudian mencari pelarian, ya, mencoba untuk mengenal orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain, dia tidak merasakan hal yang sama. Dia nggak bisa menemukan seseorang yang sama spesialnya ya, atau lebih spesial daripada kamu. Makanya dia terbayang-bayang terus ya sama kamu, wajah kamu, suara kamu, senyuman kamu yang begitu manis. Tidak akan pernah bisa dia lupakan. Kemudian kartu selanjutnya di sini ada toxic relationship. Ada energi-energi toksik yang mungkin memang sebelumnya ada ya di dalam hubungan ini. Mungkin tentang pertengkaran, perdebatan yang terjadi terus-menerus. Mungkin ada kata-kata yang menyakitkan hati, ya. Ada sikap manipulatif, kurang bisa mengendalikan emosi. Ya.
selalu ingin merasa benar, bahkan di saat salah. Ada energi pasif, ya, atau agresif. Jika mengingat ya tentang kebersamaan kalian di awal-awal hubungan, sebenarnya sangat bertolak belakang gitu ya, sangat-sangat berbeda. Pada awalnya tidak ada energi toksik, tapi seiring berjalannya waktu, ya, semakin kalian menjalani hubungan, barulah keluar ya energi-energi toksik tersebut. Energi-energi yang membuat kamu juga kelelahan ya, secara mental maupun emosional, untuk menghadapi dia, untuk menghadapi sikapnya, sifatnya. Makanya di sini ada energi sensitif juga. Mungkin kamu jadi seseorang yang lebih sensitif ya setelah menjalani hubungan yang toksik ini. Dia pun pada saat ini juga menjadi seorang yang lebih sensitif ya, lebih membutuhkan gitu untuk bisa merasakan cinta lagi, cinta sejati. Ya, bukan hanya sekedar mengejar hasratnya, ya. Karena kalau berbicara tentang masa depan, satu orang yang teringat ya dari dia adalah kamu. Satu orang yang ada di pikiran dia adalah kamu. Dia merasa bahwa kamu adalah masa depannya, seseorang yang memang sudah dikirimkan semesta untuk dia. Makanya dia sangat bersyukur ya, dia sangat-sangat bersyukur bisa bertemu dengan kamu, bisa berkenalan dengan kamu, menjalin hubungan dengan kamu, terlepas dari apapun yang saat ini terjadi, tapi dia bersyukur. Dia memandang kamu adalah sebagai sebuah anugerah ya, seseorang yang memberikan dia cinta sejati, kepedulian yang tulus, cinta tanpa syarat. Kamu selalu ada untuk dia, kamu selalu mendukung dia, membantu dia. Kamu memiliki empati yang tinggi dan juga energi yang positif. Dan hal itu sangat mententramkan hatinya. Ya, yang selama ini mungkin dipenuhi oleh energi-energi yang buruk ya, energi-energi negatif. Tapi dengan bersama kamu dia merasakan kedamaian. Dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan dengan mantan-mantannya, dengan masa lalunya. Hanya bersama dengan kamu ya, dia bisa menjadi seorang yang lebih dewasa, lebih positif ya, lebih mengerti dan juga belajar apa itu kesabaran, apa itu ketulusan, dan bagaimana cara gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan hanya sekedar lari dari masalah, bukan untuk saling menyalahkan ya, dia banyak belajar dari kamu. Makanya setelah kamu gak ada di sisinya, karena adanya jarak ya, adanya perpisahan, maka di sini dia baru mengerti betapa berharganya kamu di dalam hidupnya. Makanya dia ingin mengejar kamu lagi. Dia ingin mengusahakan hubungan ini untuk bisa utuh kembali. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita akan lihat energinya dari kartu tarot. Ada kartu Page of Cups, The Hierophant, ada kartu The Sun. Untuk energi zodiaknya ya, saya melihat di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Leo, dan Aquarius. Ya, nanti kita akan lihat lagi untuk energi zodiaknya. Di sini ya ada rencana ya yang ingin dia jalankan dalam waktu dekat terkait dengan hubungan ini. Dia ingin bisa menawarkan kembali cinta. Dia ingin bisa menawarkan kembali hubungan, komitmen. Ya. Karena kalau kita lihat dengan hadirnya kartu ini, ya, dia tidak mau tenggelam dalam kesedihan. Ya, dia tidak mau membuat kamu bersedih juga. Makanya dia akan datang, ya, dia ingin menghibur kamu lagi. Dia ingin bisa membuat kamu nyaman lagi.
Karena ada keseriusan pada saat ini. Ada keseriusan. Ya. Saya melihat ada energi tunangan ya. Saya melihat di sini ada energi pernikahan. Jadi kedatangannya kali ini bukan untuk main-main. Bukan untuk menyakiti hati kamu. Bukan untuk membuat kamu terluka lagi. Ya. Apalagi kalau kalian sebelumnya sudah membahas gitu tentang pernikahan, maka ini akan dilanjutkan. Ya, sampai pernikahan tersebut benar-benar terjadi. Karena dia ingin memiliki ikatan yang suci ya, yang tentunya akan menyatukan kalian selamanya. Dia tidak mau terpisah lagi sama kamu. Dia nggak mau terus-menerus merasakan kecemburuan ya, membayangkan kamu akan diambil gitu sama orang lain, kamu akan nyaman dengan yang lain. Itu akan ya sangat membuat dia patah hati, membuat dia merasakan penyesalan ya seumur hidup. Dia tidak mau menyesal seumur hidup, makanya dia akan mengejar kamu lagi di sini. Kemudian saya melihat di sini ada energi yang baik ya untuk kamu. Dalam waktu dekat ini mungkin kamu akan berhasil gitu mewujudkan apa yang memang selama ini kamu sudah rencanakan. Bukan hanya tentang hubungan asmara, karena ini juga bisa berkaitan dengan karir, keuangan, ya, keharmonisan, dan keberlimpahan. Ya, ada keberlimpahan materi, ada keberlimpahan energi-energi positif yang akan membantu kamu dalam mewujudkan segala harapan, impian maupun cita-cita kamu. Ya. Apalagi di sini ada kartu di Hierophant, artinya kamu udah belajar banyak ya selama ini. Kamu udah berada gitu ya di titik terendah. Ya, dan kamu tidak akan menyia-nyiakan itu. Di saat kamu berada pada titik terendah, tentunya kamu belajar ya dari kesalahan-kesalahan, dari pengalaman-pengalaman. Hal itulah yang akan membantu kamu untuk bisa maju ke depannya. Ya, ke depannya saya melihat di sini akan ada pilihan yang akan kamu miliki. Dan kamu bebas ya dalam menentukan, memutuskan, memilih apa yang memang pantas untuk kamu dapatkan, yang kamu perlukan. Karena ada hal-hal yang memang kamu inginkan ya selama ini, dan ya ini bisa terwujud. Pada akhirnya kamu akan merasakan kebahagiaan lagi, keceriaan lagi, terbebas dari energi-energi yang hanya membuat kamu sedih dan juga galau. Ya, kamu bebas untuk melepaskan apapun yang membelenggu kamu selama ini, membuat kamu merasa stuck, membuat kamu merasa kayak berjalan di tempat, nggak bisa kemana-mana. Ya, selama ini mungkin ya ada mental block, ya ada kepercayaan-kepercayaan yang membatasi. Tapi setelah kamu keluar dari sana, ya akan ada kebebasan sejati di sini. Kamu bisa memulai awal yang baru, kehidupan yang baru, ya. Dan kamu tidak akan merasakan ya penderitaan lagi seperti sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada kartu di Emperor, kemudian ada Two of Wands. Untuk zodiak lainnya, saya merasakan di sini ada energi Aries, ya. Kemudian beberapa di antara kamu juga ada yang berhubungan dengan Aquarius, Gemini, Libra, dan Capricorn. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang kamu fokuskan ataupun energi dari zodiak kamu sendiri. Di sini dengan hadirnya kartu di Emperor ya, saya melihat ada seseorang yang dia tidak ingin ya menjadi seseorang yang keras kepala lagi. Dia ingin bisa lebih lembut ya dalam bersikap, dalam bertindak, dan juga menyikapi hubungan. Jadi kalau ini adalah seseorang yang kamu fokuskan ya, saya melihat di sini dia memang merubah dirinya menjadi seseorang yang lebih baik ya. Dia belajar dari masa lalu, dari kesalahan-kesalahannya untuk bisa menyeimbangkan energinya dengan kamu. Ya, karena dia melihat kamu sebagai dunianya. Dia melihat kamu sebagai masa depannya. Ya, dia berjanji tidak akan
menyia-nyiakan kamu lagi. Dia berjanji akan membuat kamu bahagia. Dia ingin menjaga segala kepercayaan ya yang memang sudah kamu berikan untuk dia. Karena dia kapok ya. Dia udah merasakan betapa menderitanya dia kalau kehilangan kamu. Betapa sedih hatinya ketika berjauhan dengan kamu. Makanya di sini tekadnya sangat kuat. Tekadnya sangat kuat untuk merubah situasi menjadi lebih baik ya. Dan juga bisa mencintai kamu, menyayangi kamu lebih besar dan lebih dalam dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dia memandang kamu sebagai seseorang yang sabar ya sebenarnya. Dia memandang kamu sebagai seseorang yang lucu, seseorang yang menyenangkan. Dan selalu membuat dia penasaran. Karena ada sisi ya dari diri kamu yang memang membuat dia kayak ya selalu penasaran gitu, selalu ingin tahu baik itu kabar kamu, apa yang kamu lakukan pada saat ini. Dia ingin tahu. Kalau dia bisa selalu bersama dengan kamu ya, maka dia akan mengusahakannya. Saya melihat pada saat kalian bertemu lagi nantinya ya, dia ingin bisa manja-manjaan lagi sama kamu, romantis-romantisan ya, ngajakin kamu jalan. Dan ada hadiah ya yang akan dia berikan kepada kamu. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, di sini ada 5 kartu ya, kita baca dari kartu pertama. Dia ingin mengatakan, kamu adalah cahaya yang menerangi dan memberi warna pada hidupku. Namun, aku mengacaukan segalanya. Aku merasa tak pantas mengharapkanmu. Di sini memang ada energi insecure ya dari dia. Mungkin karena kesalahan-kesalahan yang dia telah perbuat. Mungkin karena sikap, kata-kata yang mungkin sudah menyakitkan hati kamu. Tapi dia jujur ya di sini. Dia jujur dengan mengatakan bahwa kamu adalah cahaya yang menerangi dan memberi warna pada hidupnya dia. Ya, dia sadar bahwa dia mengacaukan segalanya. Segala yang telah kalian bangun. Ya, jadi meskipun dia mengharapkan kamu, tapi ya kadang-kadang ada rasa insecure juga bahwa dia ini kayak merasa nggak pantas gitu untuk sekedar mengharapkan kamu. Tapi kalau dia bisa bersama dengan kamu lagi, tentunya dia akan sangat bahagia. Tentunya dia akan merasa sangat bersyukur. Oke, kemudian kartu kedua di sini dia mengatakan, aku percaya semesta mentakdirkan kita untuk bersatu. Ya, ini kepercayaan yang dia miliki. Dia yakin karena memang dia merasakannya di dalam hati. Dia merasa ada ikatan batin yang kuat. Bahkan di saat kalian gak ada komunikasi dan pertemuan pun, ikatan batin ini gak pernah luntur gitu ya. Ikatan batin ini gak pernah bisa membuat dia melepaskan kamu. Dia merasa ada energi yang kuat gitu yang menyatukan kalian berdua. Bahkan di saat kalian berpisah, dia tetap merasa terkoneksi sama kamu, seakan-akan berbicara sama kamu dari kejauhan. Ya, bahkan dia pun sampai memimpikan kamu. Makanya dia percaya di sini bahwa kalian memang sudah ditakdirkan ya untuk bersatu. Dan perpisahan ini adalah hanya sementara saja. Kemudian kartu selanjutnya. Saat ini aku sedang bingung dan dilema, tak tahu apa yang harus dilakukan. Aku berdoa agar mendapat jalan keluar. Banyak hal ya yang membuat dia bingung, dilema. Karena dia takut salah langkah lagi. Dia takut membuat kamu semakin jauh dari dia. Dia gak mau membuat kesalahan lagi yang akan membuat kamu nantinya ilfeel, membuat kamu semakin jauh ya. Dia ingin melakukan hal yang benar. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan?
Ya, makanya saat ini dia sedang berusaha. Dia berdoa agar mendapat jalan keluar. Oke, kemudian kata selanjutnya, dia yang mengatakan pada kamu, aku malu dengan sikapku yang begitu egois dan keras kepala terhadapmu. Kuharap kamu mau memberiku kesempatan untuk berubah. Dia tahu ya, dia sudah seringkali menyakiti hati kamu, seringkali menyepelekan ya kepercayaan yang telah kamu berikan. Tapi untuk kali ini ya, dari hatinya yang paling dalam, dia berharap ya dengan sungguh-sungguh kepada kamu bahwa kamu akan mau gitu untuk memberikan kesempatan lagi untuk dia untuk berubah, dan dia akan membuktikannya. Ya, nantinya dia akan menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih stabil, lebih bisa menghargai ya cinta dan juga hubungan kalian, menjadi seseorang yang lebih peka, seseorang yang bisa memahami batin perasaan kamu, dan dia tidak akan membiarkan kamu terluka lagi. Ya, baik dari sikapnya, tindakannya maupun terluka dari orang lain. Dia ingin bisa melindungi kamu. Ya, karena kamu seseorang yang istimewa. Ya, seseorang yang bisa menjadi pasangan hidupnya. Makanya kalau kamu mau memberikan dia kesempatan lagi ya, dia bertekad untuk bisa menjadi yang terbaik untuk kamu juga. Kemudian kartu selanjutnya di sini dia ingin mengatakan, aku yakin hubungan ini belum benar-benar berakhir. Kita bisa membicarakannya dari hati ke hati. Mungkin ada yang hubungannya sedang gantung ya. Ada sesuatu yang perlu dibicarakan tapi malah menghindar. Ada sesuatu yang perlu diselesaikan tapi malah tidak ada komunikasi. Banyak yang seperti itu ya. Jadi kayak gantung aja gitu. Nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian, tidak ada jawaban dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran maupun di dalam hati masing-masing. Dia yakin ya bahwa hubungan ini belum benar-benar berakhir dan masih bisa diusahakan. Makanya dia berharap kalian akan bisa ya dalam waktu dekat ini membicarakannya dari hati ke hati, bukan dengan ego, bukan dengan saling menyudutkan, saling menyalahkan. Ya, dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin membicarakannya dari hati ke hati. Memakai cinta, ya, memakai perasaan yang tulus. Karena kalau kalian masih meninggikan gitu ya ego masing-masing ya, tidak akan ada jawaban, ya tidak akan ada jalan keluarnya. Tapi kalau dibicarakan dari hati ke hati, ya saling mengerti, saling bisa memaafkan, dan juga melepaskan masa lalu untuk bisa memulai gitu ya awal yang baru, awal yang fresh, awal yang begitu cerah ya, bisa begitu menyenangkan, maka hubungan ini akan bisa dilanjutkan. Kesempatan ini ya akan mentransformasikan hubungan kalian secara keseluruhan ya, dan juga energi-energi negatif yang ada di masa lalu. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.